Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurvina Kurotayun dengan NIM G0023142 dari kelompok B10. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen. Jadi yang pertama mengenai lapisan dinding abdomen anterior. Jadi di bagian paling luar dari abdomen itu terdapat kulit, lalu di bagian lebih dalamnya terdapat fascia superficialis, di mana fascia superficialis sendiri itu ada dua, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Fascia Kemper sendiri merupakan lapisan yang tersusun atas jaringan lemak. Lalu untuk fascia Scarpa itu merupakan suatu lapisan membranosum. Di bagian atas umbilikus, kedua lapisan ini itu bersatu, sedangkan di bagian bawahnya, kedua lapisan ini tuh dapat terlihat jelas, jadi terdapat dua lapisan. Lalu, di bagian lebih dalam lagi, itu terdapat fascia profunda, di mana fascia profunda itu merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus. Nah, muskulusnya itu adalah flat muscle, yaitu tersusun atas muscle atau musculus obliquus externus abdominis, itu yang paling luar. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis di lebih dalamnya, lalu di lebih dalam lagi terdapat musculus transversus abdominis. Nah, flat muscle ini itu ditutupi oleh si fascia profunda di bagian anterior dan posteriornya. Lalu lebih dalam lagi terdapat fascia transversalis, di mana itu merupakan lapis berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Lalu selanjutnya ada fascia ekstraperitoneal, yang mana ini merupakan fascia yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum, yang dia ini juga terdiri atas jaringan lemak. Nah, fascia ini ke arah anterior tubuh itu disebut preperitoneale, lalu ke arah posterior tubuh itu disebut retroperitoneale. Lalu selanjutnya yaitu parietal peritoneum. Jadi peritoneum sendiri itu merupakan suatu lapisan yang tipis dan licin, di mana peritoneum parietale ini dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Jadi kalau peritoneum parietale itu melapisi bagian dalam dinding abdomen dan dia juga termasuk penyusun dari dinding abdomen itu sendiri. Lalu untuk peritoneum viscerale dia itu merupakan pembungkus permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian atau organnya disebut organ retroperitoneal maupun seluruh lapisan permukaan organ atau organnya disebut organ intraperitoneal. Selain itu, antara peritoneum parietale dan peritoneum viscerale itu akan membentuk yang namanya rongga atau cavum peritonei. Nah, cavum peritonei ini ketika dewasa akan terpisah menjadi cavum peritonei mayor dan minor, di mana kedua cavum peritonei tersebut berhubungan melalui suatu foramen yang disebut foramen epiploica Winslowi. Lalu untuk lapisan dinding abdomen posterior, itu di bagian paling luarnya sama yaitu kulit. Lalu terdapat musculus latissimus dorsi, lalu ada musculus obliquus externus abdominis, juga terdapat musculus erector spinae, ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis, dan musculus quadratus lumborum. Lalu untuk sistem otot yang ada di abdomen. Jadi untuk otot yang ada di abdomen itu dibagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle itu tersusun atas musculus obliquus externus abdominis, lalu di bagian lebih dalamnya terdapat musculus obliquus internus abdominis. Pada gambar ini itu terpotong, lalu terdapat musculus transversus abdominis. Musculus obliquus externus abdominis, dia nanti di bagian bawah dari aponeurosisnya itu akan membentuk yang namanya ligamentum inguinalis, di mana dia akan berjalan dari sias ke tuberculum pubicum.
Nah, lalu untuk vertical muscle itu terdapat musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis di bagian bawah, di mana pada musculus rectus abdominis nanti akan terbagi menjadi beberapa segmen oleh intersectiones tendinae. Jadi ada 3 intersectiones tendinae, yaitu yang setinggi processus sigmoideus, setinggi umbilicus, dan di antara keduanya. Jadi untuk vertical muscle itu nanti akan dilapisi oleh suatu lapis yang disebut vagina musculi recti, di mana dia itu terbentuk dari aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Lalu untuk sistem otot di bagian posteriornya terdapat musculus latissimus dorsi, lalu ada uh, musculus obliquus externus abdominis yang ini dipotong lalu dilipat ke belakang. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis dan aponeurosis dari musculus transversus abdominis. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rektum dan kanalis analis. Yang pertama mengenai anatomi rektum proprium. Jadi rektum itu terbagi menjadi 2, yaitu rektum proprium dan kanalis analis. Nah, pada sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis atau disebut juga flexura anorektal, di mana flexura anorektal atau flexura perinealis ini membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, di mana saat defekasi, flexura ini akan menjadi tegak sehingga tinja dapat berjalan menuju ke kanalis analis. Lalu di sisi bagian dalamnya atau tunika mukosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversa recti, di mana di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anokoksigeal. Nah, ampula recti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Jadi, ampula recti ini juga sebagai elemen yang penting dalam mempertahankan kontinensi tinja. Lalu, zona transisi dari rektum ke analis kanalis itu ditandai oleh linea anorektalis. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis menjadi plica longitudinal kanalis analis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi kanalis analis. Jadi, kanalis analis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, dia dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah zona columnaris, di mana dia itu terdiri dari lipatan longitudinal, kolumna analis atau mergagni, yang dibentuk oleh cavum cavernosum. Nah, epitelnya itu merupakan epitel kolumnar atau kuboid, di mana dia juga terdapat pektan analis, yang merupakan epitelium squamous kompleks non-konifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Nah, garis superiornya itu disebut linea pectinata. Lalu juga terdapat zona kutanea, yaitu kulit eksternal, yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Lalu juga terdapat zona hemoroidales, yaitu merupakan tempat yang memungkinkan terjadinya hemoroid. Jadi, jika dia itu ada di atas linea pectinata, dia disebut sebagai internal hemoroid. Kalau ada di bawah linea pectinata, disebut eksternal hemoroid. Pada bagian kanalis analis ini juga terdapat tersusun oleh muskulus atau otot-otot sphincter, yaitu muskulus sphincter ani internus, muskulus sphincter ani externus, musculus corrugator ani, dan musculus puborectalis.
Baik, selanjutnya yaitu neurovaskularisasi. Jadi yang pertama dari arteri mesenterica inferior nanti dia akan bercabang menjadi arteri rectalis superior. Lalu dari arteri iliaca interna nanti akan bercabang menjadi arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior. Lalu untuk vena, jadi dari vena rectalis superior, dia akan beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara ke vena porta hepatis. Lalu pada kanalis analis, drainase vena yang terletak di linea pectinata akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinata akan bermuara ke vena cava inferior. Untuk inervasinya, untuk simpatis itu oleh nervus splagnolombalis dan untuk parasimpatisnya oleh nervus splagnici pelvici. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peritoneum. Jadi, peritoneum itu merupakan suatu lapisan tipis dan licin di mana dia itu ada dua jenis, yaitu ada peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Jadi untuk peritoneum parietale itu merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan juga merupakan penyusun dari dinding abdomen tersebut. Tetapi untuk peritoneum viscerale itu merupakan lapisan yang melapisi permukaan organ viscera abdominis, baik dia itu secara sebagian, jadi yang tertutup hanya bagian anteriornya saja. Untuk organnya disebut organ retroperitoneal. Lalu untuk yang tertutupi semuanya, seluruh permukaannya disebut organ intraperitoneal. Untuk Jadi untuk organ-organ yang masuk ke organ retroperitoneal atau yang dia itu hanya dilapisi di bagian anteriornya saja, itu ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali pars cauda, lalu ada ureter, ada colon ascendens et descendens, kidneys, esophagus, dan rectum. Selain organ tersebut berarti termasuk organ intraperitoneal. Selanjutnya yaitu mengenai mesenterium. Jadi mesenterium itu fungsinya untuk melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen bagian posterior. Nah, itu ada beberapa nama. Jika yang dilekatkan itu adalah kolon, maka namanya adalah mesokolon. Kalau yang dilekatkan adalah appendix, itu namanya mesoappendix. Dan kalau yang dilekatkan adalah intestinum tenue, maka namanya adalah mesenterium. Yaitu mengenai omentum. Omentum itu terbentang dari gaster dan proximal duodenum, yang mana fungsinya untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah omentum minus. Omentum minus ini disusun oleh dua ligamen, yaitu ligamentum hepatoduodenale dan ligamentum gastrohepatica. Lalu yang kedua adalah omentum maius. Nah, omentum maius sendiri itu bentuknya seperti tirai, di mana dia tersusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastroclenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenale. Selanjutnya yaitu mengenai ligamentum peritonei, di mana dia itu fungsinya untuk melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen, dan juga dapat membentuk bagian dari omentum, di mana pada hepar itu terdiri atas ligamentum falciform, terus ada ligamentum hepatoduodenale, dan terdapat ligamentum gastrohepatica. Lalu untuk bagian gaster itu terdapat ligamentum gastroplenica, gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica. Nah, lalu selanjutnya rongga abdominopelvis itu dibagi lagi menjadi berikut. Ada greater sac, ada lesser sac. Nah, greater sac itu merupakan sebagian besar dari rongga abdominopelvis,
Lalu laser suck itu juga disebut sebagai bursa omentum, merupakan bagian rongga peritoneum yang tidak beraturan yang membentuk ruang buntu di posterior lambung dan di anterior pankreas retroperitoneal. Nah, antara vital sac dan laser sac ini saling berhubungan melalui foramen epiploica Winslow. Sekian, terima kasih.